Nah, karena panjenengan tidak punya kesadaran, tidak memegang kesadaran tersebut, maka panjenengan tidak bisa menyadari kesadaran tersebut. Ketika kesadaran cinta kasih sayang hidup menempati Baitul Makmur, pikiran atau otak, rasanya itu mirip seperti ketika panjenengan melihat orang sedang makan jeruk. Pernah melihat orang sedang makan jeruk? Pernah. Mirip dengan itu. Kemecer ya. Kalau bahasa Jawanya kemecer. Kemecer. Nggak ikut makan tapi ya. Itu ketika kesadaran cinta kasih sayang hidup berada di Baitul Makmur. Otak atau pikiran panjenengan. Kenapa kesadaran hidup, kesadaran cinta kasih sayang hidup berada di situ? Nah, ini otak atau pikirannya ini nggak bersih. Gitu. Maka dia berupaya membersihkan di situ. Berupaya menyempurnakan apapun yang ada di Baitul Makmur. Sedangkan ketika kesadaran cinta kasih sayang hidup berada di Baitul Muharram, hati atau batin, itu rasanya mirip ketika panjenengan nonton sinetron sedih. Pernah ngeliat film sedih, Ratapan Anak Tiri misalnya? Pernah? Nah, itu gimana rasanya? Koyo arep nangis, tapi gak nangis kan? Koyok toh? Nah, itu mirip. Kenapa kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan berada di situ? Karena dia sedang berupaya menyempurnakan apapun yang ada di hati atau batin panjenengan. Kan panjenengan suasana hatinya kan terbawa oleh sinetron itu kan. Suasana otaknya kan terbawa sama orang makan jeruk itu tuh. Nah, kalau kesadaran cinta kasih sayang hidup berada di kelamin atau syahwat panjenengan atau berada di Baitul Muqaddas, itu rasanya mirip dengan ketika panjenengan berhubungan badan mencapai titik klimaknya. Pernah berhubungan badan mencapai titik klimaknya? Pernah? Itu mirip. Titik klimaknya berhubungan badan seperti apa? Coba ceritakan sama saya. Ada yang bisa? Ada yang bisa enggak? Boro-boro menceritakan. Panjenengan ingat diri panjenengan itu laki-laki apa bukan aja nggak ingat ya? Mirip. Kenapa kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan ada di situ? Karena dia sedang berupaya menyelamatkan atau menyempurnakan apapun yang ada di dalam kelamin atau syahwat panjenengan atau Baitul Muqaddas panjenengan. Karena apa? Karena panjenengan terbawa sama yang ditumpah itu. Gitu.
Kesimpulannya, berarti kalau sampai panjenengan mengalami 3 hal yang baru saja saya sampaikan, apa yang harus panjenengan lakukan? Apa yang harus panjenengan lakukan? Ayo, kesimpulannya. Ketika patrap samadhi atau di luar patrap samadhi, panjenengan mengalami salah satu dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, apa yang harus panjenengan lakukan? Ayo semua. Apa yang harus panjenengan lakukan? Tahu nggak? Itu kan kejadian luar biasa. Tidak semua orang bisa mengalami. Dikarenakan tidak semua orang bisa mengalami, itu hanya akan dialami oleh orang-orang yang sedang melakukan kajian diri. Sebab itu dikatakan itu kejadian yang luar biasa. Yang perlu kita lakukan, yang harus kita lakukan, kan mensyukuri. Kan mensyukurinya, tanpa hitungan itu. Kalau biasanya mengucapkan terima kasih 7 kali, lah ini tanpa hitungan. Terima kasih. Nah, harusnya kan seperti itu. Dan ucapan terima kasih panjenengan itu akan membantu kesadaran cinta kasih sayang hidup cepat prosesnya. Lebih cepat lagi. Ini pasti semua tanpa terkecuali pasti mengalami itu. Pasti mengalami itu. Panjenengan jadi tidak mengerti, panjenengan jadi tidak paham dan tidak tahu, karena panjenengan tidak menikmati rasanya kelakuan diri panjenengan sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Atau panjenengan menikmati rasanya kelakuan diri panjenengan sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, tidak berterima kasih ketika berhasil. Atau panjenengan tidak bisa mengerti, tidak paham, tidak tahu, karena panjenengan tidak diam ketika bersamadhi. Atau bisa diam, berhasil diam, tapi tidak mengucapkan terima kasih. Dianggap hal biasa saja. Nah, itu yang menjadikan panjenengan tidak mengerti, tidak paham, tidak tahu. Sehingganya bisa sekali, kedua kalinya jenengan nggak bisa lagi. Harusnya bisa ini kan kontinu.
nggak putus nyambung kan, nanti bisa, nanti nggak bisa, nanti bisa, nanti nggak bisa, kan nggak gitu. Yang namanya bisa ya bisa, nggak ada nggak bisanya yang namanya bisa kok. Harusnya kan seperti itu. Nah, hal ini tidak menjadi kesinambungan, tidak menjadi kontinu. Dikarenakan di dalam prakteknya selalu tidak mensyukuri. Di dalam prakteknya selalu tidak mensyukuri. Atau ada kalanya mensyukuri, ada kalanya tidak. Nah, di sini pentingnya dan perlunya menyimak baik-baik motivasi-motivasi yang diberikan. Supaya panjenengan tidak gagal paham. Kalau belum mengerti, belum paham, belum tahu, tanyakan. Jangan diam saja. Jangan cuma manggut-manggut. Ngerti nggak ngerti, manggut-manggut iya. Paham nggak paham, manggut-manggut iya. Jangan. Ketika diberi motivasi, kurang paham, kurang ngerti, kurang tahu, tanyakan sampai panjenengan ngerti. Sampai panjenengan paham, sampai panjenengan tahu. Sehingganya di saat praktek panjenengan tidak kebingungan. Gitu. Itu tentang motivasi yang diberikan. Kalau tentang apa yang saya tulis di papan tulis sana, itu akan ada pencernaan otomatis di dalam diri panjenengan. Yang penting jenengan mandeng, itu aja udah ada itu di dalam diri panjenengan. Karena yang membaca kan mereka berlima sendiri. Panjenengan hanya mempersiapkan raga panjenengan menghadap tulisan. Lah nanti yang membaca, yang menghafal kan mereka sendiri. Nah, kalau panjenengan tidak menghadap ke situ, berarti kan panjenengan tidak menyediakan sarana untuk mereka berlima menghafal kan? Itu maksudnya seperti itu. Namun soal motivasi, panjenengan harus menyimaknya baik-baik. Karena jika tidak, nanti panjenengan kebingungan. Nah, kalau panjenengan kebingungan, mereka berlima tidak akan rela. Ketika panjenengan mengalami kebingungan, sedulur papat kali mau pancer panjenengan tidak akan rela. Karena sedulur papat kali mau pancer panjenengan tidak rela, sebab panjenengan mengalami kebingungan, berarti mereka berlima ini akan melakukan upaya kan? Akan berupaya memberitahu sesuatu kepada panjenengan agar supaya panjenengan tidak bingung. Nah, karena apapun yang mereka berlima lakukan ini butuh sarana, dan sarananya buat mereka adalah otak kita, hati kita. Nah, mereka berlima akan menggunakan itu. Nah, kalau ini digunakan oleh mereka berlima, kacau nyenengan. Artinya tidak nonaktif kan? Tidak nonaktif. Artinya aktif. Nah, ketika itu aktif, yang mengaktifkan 5. Yang menggunakan 5. Karena belum dalam keadaan manunggal jati. Yang menggunakan 5. Satu otak digunakan oleh 5 ruh. Gimana? Ya kalau tengkorak kepala ini bukan buatan Maha Suci, pecah rek. Satu ngidul, satu ngalor, satu iya. Jadi mereka berlima ini tidak bisa melakukan sesuatu tanpa menggunakan otak di tubuh kita, tanpa menggunakan hati
di tubuh kita tanpa menggunakan kelamin di tubuh kita. Mereka berlima baru bisa berbuat atau melakukan sesuatu kalau menggunakan otak kita, menggunakan hati kita, menggunakan kelamin kita. Maka tiga-tiganya itu adalah singgasananya Maha Suci. Nah, mereka berlima ini ditugaskan untuk menjaga, bukan menggunakan. Bukan menggunakan, mereka itu ditugaskan untuk menjaga. Nah, mereka terpaksa menggunakan itu karena kasihan, raganya bingung. Nggih. Tersulit adalah latihan kita di luar patrap samadhi, yaitu menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Dikarenakan tubuh kita atau raga kita dalam 1 menitnya itu mengalami pergerakan-pergerakan yang jumlahnya tidak sedikit. Itu 1 menit. 1 menit itu. Untuk mempermudah agar tidak menjadi sulit, maka latihan menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup ini sebaiknya dimulai dari setelah selesai melakukan patrap samadhi. Sebelum otak atau pikiran kita aktif secara bebas, sebelum hati atau batin kita aktif secara bebas, dan kelamin atau syahwat kita aktif secara bebas. Kita sudah mulai praktek di situ. Sehingganya nanti otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat kan tertuntun ke situ, terarah ke situ. Ada pertanyaan lagi? Ayo, mumpung ini. Ada enggak? Ayo. Untuk yang tidak sedang gembleng atau manengkung, ada pertanyaan? Ayo, saya kasih kesempatan. Panjenengan yang mengantar kadang manekung, ada pertanyaan? Laku panjenengan di luar sana ada mengalami kesulitan enggak? Kunci adalah saudaraku mutmainah. Asal usulnya dari sari-sarinya air. Sikapnya manembahing kawula Gusti. Sifatnya pasrah kepada Gusti. Kiblatnya timur, rupanya putih. Tempatnya di mata, tugasnya melihat. Jeneng siromi julo. Air sudah bisa? Bener? Loh, saya nanya ini. Kumpulkan kesadarannya, ini berarti kan mijil ya. Nah, berarti kan mijil. Nah, sudah terkumpul kesadarannya, jeneng siro mijilo. Nah, terus manggil air. Nah, sudah bisa belum? Ayo. Ini tekniknya loh ya. Itu tekniknya, itu caranya. Caranya mewujudkan kehendak. Caranya mewujudkan kemauan. Caranya mewujudkan keinginan. Agar tidak suara tok. Agar tidak kata-kata tok. Tapi ada buktinya. Ada hasilnya.
Nah itu kalau kurang ngerti, kurang paham, kurang tahu, apalagi nggak hafal, itu kan kesulitan itu di situ. Kesulitan itu kan. Padahal sesederhana itu. Sesederhana itu padahal. Jadi tidak perlu nahan napas 3 jam, itu tidak perlu. Tinggal gitu tok. Tinggal gitu aja sih. Tapi ya itu menjadi tidak mudah. Kalau jenengan kurang paham, kurang ngerti, kurang tahu, apalagi nggak hafal, itu jadi nggak mudah kan itu. Jadi tidak mudah itu. Jangan lupa, orang-orang terdahulu, bahkan orang sekarang sekalipun, nah kalau bisa menguasai wahyu pancagaib, itu loh manusia setengah dewa. Itu manusia setengah dewa kalau bisa menguasai wahyu pancagaib. Dalam dunia keilmuannya bisa menguasai sedulur papat kalimo pancer. Itu kan istilah spiritualnya. Menguasai itu. Wow, jenengan. Jadi keharusan kita adalah menguasai wahyu pancagaib. Selama ini tubuh kita itu dikuasai oleh wahyu pancagaib. Selama ini wujud kita ini dikuasai oleh wahyu pancagaib. Sebab itu wujud kita ini tidak lebih dari wayang. Enggak lebih dari wayang. Enggak lebih dari wayang kulit. Karena apa? Karena tubuh kita dikuasai oleh wahyu pancagaib. Kalau wayang kulit hanya satu dalangnya. Lah ini wayang orang dalangnya 5 ya. Nah, yang satu menggerakkan tubuh kita untuk dangdutan. Yang satu menggerakkan tubuh kita untuk limbuan. Yang satunya menggerakkan tubuh kita untuk Baratayuda. Wah, kacau. Kacau sekali. Jadi sudah saatnya, sudah waktunya wujud kita, tubuh kita itu menguasai wahyu pancagaib. Caranya menguasai wahyu pancagaib bagaimana? Wahyu pancagaibnya harus tertanam di dalam diri kita. Harus tumbuh subur di dalam diri kita. Itu keharusan. Panjenengan harus bisa menguasai wahyu pancagaib. Karena itu milik panjenengan sendiri. Milik panjenengan sendiri dan ada di dalam tubuh panjenengan sendiri. Jadi harus panjenengan kuasai. Untuk bisa menguasai, panjenengan harus ngerti, paham, tahu, dan hafal. Kalau enggak, panjenengan percuma memiliki sebegitu hebatnya itu untuk apa? Lawang tidak bisa digunakan untuk apa-apa. Buat apa? Ye. Bisa ingat tadi. Panjenengan kan sudah selesai manekung, sudah selesai gembleng. Masih ingat enggak? Tekniknya mijil masih ingat enggak? Ayo.
Tekniknya mijil masih ingat enggak? Nah, panjenengan yang masih dalam keadaan manekung atau gembleng, bisa ingat enggak teknik mijil? Ini diberikan sama panjenengan setiap sore loh. Tekniknya mijil masih ingat enggak? Ayo. Kunci adalah mutmainah. Asal usulnya dari sari-sarinya air. Sikapnya manembahing kawula Gusti. Sifatnya pasrah kepada Gusti. Kiblatnya timur. Rupanya putih. Tempatnya di mata. Tugasnya melihat. Mijilo. Ayo. Ini masih ingat nggak teknik mijil ini jenengan? Terutama panjenengan yang masih baru ini. Masih setiap sore diberi motivasi. Bapak masih ingat nggak? Bagaimana Mas Eko sama Mas Ahmad ketika memberikan motivasi panjenengan? Caranya mijil. Coba. Nah, ini dia. Ketahuan. Hah? Kok bisa? Kok bisa? Langkah awal. Coba ingat. Langkah awal. Lakukan patra palungguh. Kemudian bersabda palungguh pambuko. Kunci. Kemudian membaca bacaan kunci. 7 kali berturut-turut. Kemudian berlanjut ke paweling. Lalu membaca sabda bacaan paweling 3 kali berturut-turut. Setelah itu ubah patra paweling menjadi kepatrap mijil dibarengi dengan sabda Kontorupo. Kalau masih ulangi lagi. Itu kan teknik mijil, gimana jenengan itu? Itu kan diberikan setiap sore. Nah, berarti saya nggak salah kan wanti-wanti dari kalau diberi motivasi perhatikan, simak baik-baik. Kok bilang sama saya belum itu? Nanti tak tempeleng sama Mas Eko sama Mas Ahmadnya kalau belum. Coba. Karena kalau panjenengan masih sesuatu itu bukan konto rupo, bukan konto warno yang mijil, tapi angen-angen panjenengan. Ini tiap sore loh diberikan. Nah, jadi jangan sekali-kali melanjutkan bacaan mijil kalau konto rupo masih sesuatu. Konto rupo ingat itu, konto ya, itu kan terus diulang-ulang. Nah, kalau sudah tidak sesuatu lagi baru jeneng siro kan. Ini diberikan setiap sore jangan. Tuh kan akibat dari ndak nyimak baik-baik motivasinya. Itu kan cara mijil, itu kan teknik mijil. Nah, kalau panjenengan kurang paham ini jenengan kunci adalah apa yang dikumpulin apa? Yang dikumpulin. Nggak bisa. Piye jenengan itu? Nggih. Nah, selanjutnya disimak baik-baik kalau diberi motivasi. Kurang paham, tanyakan. Kurang ngerti, tanya. Jangan diam saja, jangan manggut-manggut tapi kurang paham jenengan. Setiap sore sebelum laku, panjenengan itu diberi motivasi tentang caranya patra palungguh. Tentang caranya palungguh itu loh jenengan diberi. Kalau belum plong, belum tentang, ulang lagi palungguhnya. Belum tenang, ulang, itu kan teknik itu. Itu kan teknik melakukan palungguh. Piye jenengan itu coba. Jadi jangan sampai jenengan cuma apal patrap samadhi mijil sowan. Tahapannya terdiri dari apa saja, cuma apal itu tok. Tapi tekniknya palungguh panjenengan nggak paham. Tekniknya mijil panjenengan nggak paham, lah terus piye?
Terus piye? Tekniknya sama dengan ndak paham, terus piye? Bener sekarang sudah paham ya? Ingat nanti yang masih manekung, yang masih gembleng, besok sore kan akan diberi motivasi lagi. Nah, hati-hati jenengan. Lo bergantung panjenengan. Bergantung panjenengan. Panjenengan mau palungguh pambuko apa mau palungguh panutup? Nah, kalau palungguh pambuko berarti ya sedulur papatku. Kalau palungguh panutup ya berarti asma sejatinya yang disebut. Kan gitu. Tadi waktu saya memperkenalkan nama-nama patrap, nama-nama bacaan, panjenengan kurang nyimak. Kalau palungguh bacaan, palungguh panutup, enggak pakai patrap. Kan? Tadi kan sudah saya jelaskan tadi. Tuh kan. G. Patrap sama di mijil sowan, patrap sama di mijil sampurno, patrap sama di mijil toto lenggah itu alat kerja panjenengan loh. Alat kerja panjenengan. Nah kalau itu diibaratkan arit, nah kalau panjenengan sampai nggak tahu cara menggunakan arit ini bagaimana, gawat ini jenengan. Nanti bisa-bisa arit digunakan untuk nebang kayu. Nah, ada pertanyaan lain lagi? Nah ya itu kan karena kurang ngerti, kurang paham, kurang tahu. Sehingga apa yang diharap tidak terjadi. Apa yang dimaui tidak terjadi. Apa yang diinginkan tidak terjadi. Karena apa? Karena kurang ngerti, kurang paham, kurang tahu. Apalagi hafal. Ngerti aja kurang, paham aja kurang, tahu juga kurang. Gimana maksudnya? Kalau Bapak bilang kan kalau misalkan itu kunci adalah ini. Kalau dibuktikan sebesar itu, tapi kalau kita mau membuktikan kalau itu kan ngeri Pak. Saya ini bisa nggak ya seperti itu misalkan kayak gitu? Itu kan bergantung panjenengannya. Panjenengan sudah ngerti apa belum? Itulah. Panjenengan sudah paham apa belum? Panjenengan sudah tahu apa belum? Kalau sudah ngerti, sudah paham, sudah tahu, panjenengan hafal enggak? Gitulah. Nah, kalau panjenengan ngerti, paham, tahu, hafal, maka apapun yang panjenengan maui terjadi. Apapun yang panjenengan inginkan terjadi. Apapun yang panjenengan kehendaki terjadi. Seperti itu. Bukan perkara bisa atau nggak bisa, bukan. Perkaranya itu panjenengan ngerti belum gitu loh. Paham belum, tahu belum, hafal belum. Kalau sudah ngerti, paham, tahu, hafal, bisa. Nggak ada cerita nggak bisa, nggak ada. Cerita nggak bisa itu nggak ada. Pasti bisa. Kalau panjenengan sudah ngerti, paham, tahu, dan hafal. Soal ngeri atau tidak ngerinya ya bergantung panjenengan. Kalau panjenengan menghendaki ngeri ya pasti ngeri kan. Nah kalau panjenengan menghendaki bukan ngeri, masa iya terjadinya ngeri kan? Nah itu saya ngomong air laut semua air
Itu kan sampel dari saya, contoh. Gitu loh. Itu kan contoh. Nah, di dalam prakteknya ya jangan seperti itulah. Daripada mendatangkan air ke sini, mending mendatangkan uang kan? Tuh. Bisa seperti itu. Ya iyalah, ngapain datangin air? Nanti duitnya pada datang semua, Pak. Nah, kalau panjenengan menghendaki duit, ya pasti yang datang duit lah. Cuma perkaranya itu jenengan ngerti belum gitu loh. Paham belum, tahu belum, dan hafal apa belum. Itu perkaranya kan itu. Jadi jangan bertanya tentang uangnya, ini tentang jenengan paham apa belum gitu loh. Nah, kalau panjenengan sudah ngerti, paham, tahu, dan hafal, maka terjadilah seperti itu. Nah, sekarang yang harus panjenengan lakukan apa? Harus paham, Ngerti, tahu, dan hafal kan? Nggih. Jangan ngebayangin saya ngomong api jangan, itu kan contoh dari saya. Itu kan contoh dari saya. Sehebat itu loh maksud saya, itu sehebat itu. Nah ya sehebat itu loh maksud saya. Ada pertanyaan lain? Ada? Kok diem aja? Ayo yang lain, udah enggak? Panjenengan harus respect kembali loh, respect ulang. Itu buktinya panjenengan udah lupa itu caranya mijil, tekniknya mijil. Dipraktekin itu kan, memang begitu ditanya. Nah, itu caranya palung. Nah, kalau teknik-tekniknya panjenengan lupa, cara-caranya panjenengan lupa, hafal itu juga akan menyulitkan. Hafal itu nggak cukup. Gitu ya. Kalau tekniknya lupa, caranya lupa. Nah, patrap, teknik-teknik patrap, cara-cara patrap ini kan berkesinambungan kan. Mulai dari palungguh pambuko sampai palungguh panutup lagi itu kan berkesinambungan. Nah, itu kan ada teknik-tekniknya itu. Nah, setiap sore ini kan dimotivasikan sama panjenengan. Rekam baik-baik, itu ilmu mahal itu. Itu ilmu mahal itu. Dan cara kerja kita itu hanya 3 hal itu. Patrap samadhi mijil sowan, patrap samadhi mijil sampurno, dan patrap samadhi mijil toto lenggah. Itu cara kerja kita. Di dunia ini loh ya. Kalau cara kita manunggal dengan Maha Suci adalah patrap samadhi manunggal jati. Satu tok. Itu jenengan harus menguasai itu. Teknik-tekniknya, cara-caranya, langkah-langkahnya, tahapan-tahapannya. Setidaknya sama seperti yang dimotivasikan. Itu setidaknya minimal. Kalau bisa ya panjenengan harus lebih baik. Harus lebih baik dari yang dimotivasikan. Nanya Pak, Ya. sumur saya ini kan kali ya yang dari tadi kan memang sering lupa Pak. Napa kula nek pun lebet mriki kedah rampung kene iki napa pripun? Maksudnya mlebet teng mriki pripun? Kedah mriki nggih. Kedah rampung dirampung napa pripun lupa-lupa terus. Iya, harus selesai. Jangan sampai jadi PR, nanti berat. Kalau jadi pekerjaan rumah nanti berat. Jadi pekerjaan yang tidak selesai, belum selesai nanti berat. Jadi kedah selesaikan. Sudah selesaikan. Lah lupa terus ya panjenengan sambil menghadap situ. Lupa kan karena panjenengan enggak sambil ngelihat kan. Coba kalau panjenengan sambil melihat, kan enggak lupa toh. Nah, itu. Caranya sambil melihat terus. Nah, nanti kan terekam. Nanti kan manjing.
Berarti ini mboten saged mutus ya. Dalam Mboten saged mutus ya, harus terus. iya panjenengan mau mutus Ya mboten yang terus nikah. mboten kelingan terus. Ya jangan nyerah. Kalau panjenengan mutus, panjenengan enggak bisa. Saya menerima panjenengan lagi untuk yang kedua kali enggak bisa. Gitu. Enggak bisa. Makanya kan saya sampai teriak-teriak tuh di YouTube-nya. Jangan gampang percaya. Jangan gampang tertarik. Iya kan? Apakah itu tidak cukup motivasi dari saya? Sambil melihat tulisannya apa gitu tidak cukup. Cuman selama ini kan sering motivasi sampean kan punya praktek lagi kan sering Ya terus gitu, terus lakukan itu terus. Nanti kan hafal, lama-lama hafal. Jangan berhenti, terus lakukan itu. Misalkan panjenengan nyerah karena sering lupa terus, ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Cuma nanti kalau panjenengan, misalkan panjenengan masih berjuang menghafal di rumah, nah itu saya sudah nggak bisa nerima lagi. Atau mungkin saya bisa nerima, tapi sayanya sudah nggak ada. Di mana? Nyari saya di mana jenengan? ini udah berapa hari di sini lupa terus pas ini kenapa nih? Korean ini. Ya terus saja dihadapin situ. Enggak apa-apa jenengan sampai 1 bulan di sini enggak apa-apa, enggak masalah. Sampai panjenengan berhasil. Jadi semua menyerah belum sakit Pak. Saged, bisa. Bisa, enggak apa-apa. Cuma saya enggak bisa menerima lagi nantinya gitu loh maksudnya. Paham enggak jenengan? Oke. Nah, kalau panjenengan enggak apa-apa gitu ya. Enggak apa-apa, saya juga enggak apa-apa. Artinya kan panjenengan berhenti sampai di situ kan kajian panjenengan. Enggak apa-apa. Berusaha berapa hari blank terus kan. Ya enggak apa-apa. Nah, untuk yang lain mungkin yang belum punya kesempatan datang ke sini, itu sekali lagi saya ingatkan, jangan gampang percaya, jangan gampang tertarik. Simak dulu baik-baik pencerahannya, lengkap tanpa tedeng aling-aling. Kalau sudah mengerti, sudah memahami, sudah mengetahui, berusahalah menghafal di rumah agar supaya tidak mengalami seperti bapaknya ini. Nah, panjenengan untuk yang lain, panjenengan jangan menyerah ya. Jangan menyerah seperti bapaknya. Sambil menghadap. Mau berapa bulan atau berapa tahun panjenengan di sini?
Tidak apa-apa, tetap akan saya beri makan, tetap akan saya sediai wedang. Walaupun keuntungannya untuk diri panjenengan sendiri. Ada pertanyaan lain? Ada yang punya pertanyaan enggak? Cukup. Yang lain panjenengan? Cukup. Itu yang dari Ponorogo? Hah? Enggak ada. Yang tidak Manekung Gembleng ada pertanyaan lagi? Ada. Untuk panjenengan yang lakunya sudah kemomoran dengan kata-kata seperti itu, monggo kerso panjenengan kalau motivasi yang saya berikan itu tidak cukup buat panjenengan sehingga panjenengan rela momori laku panjenengan sendiri dengan kata-kata seperti itu, ya monggo ya. Saya melakukan kadangan seperti ini itu kan menyemangati panjenengan, dikarenakan ini rumit kan ya, makanya saya beri motivasi, saya beri inspirasi, saya beri penyemangat. Bahwasanya apa yang sedang kita kaji itu seperti itu loh sesungguhnya. Nah, kalau inspirasi, motivasi, penyemangat dari saya justru membuat panjenengan hilang semangatnya, ya monggo. Monggo. Kalau panjenengan tidak ingin menjadi manusia seperti yang saya motivasikan itu loh. Bukannya bersemangat kok malah ngedrop gitu kan ya, malah ngedrop. Ya monggo, yang penting saya sudah tidak kurang-kurangnya mempermudah panjenengan, tidak kurang-kurangnya saya memberikan motivasi kepada panjenengan. Nggih. Jadi jangan remehkan diri panjenengan sendiri, sekali lagi, jangan remehkan diri panjenengan sendiri, jangan sepelekan diri panjenengan sendiri, jangan hina diri panjenengan sendiri, jangan kerdilkan diri panjenengan sendiri, dan jangan ragukan diri panjenengan sendiri. Karena sejatinya diri panjenengan yang sudah saya uraikan dari jam berapa, ini sampai hampir jam 1 loh ya. Sampai hampir jam 1. Bahwa panjenengan itu seluar biasa itu. Kalau mengalami kesulitan, ingat panjenengan punya wahyu pancalaku. Kalau mengalami kesulitan, ingat panjenengan belajar sudah setua itu. Kalau belajar panjenengan masih umur tahunan, masih umur 17-an, ya, umur belasan, mungkin panjenengan akan mengalami kemudahan. Belajar pada usia setua ini sudah banyak kepentingan, sudah banyak masalah. Mengalami kesulitan itu sebuah kewajaran. Jadi nggak ada salahnya.
Karena memang belajarnya sudah tua, mau gimana lagi. Ya kan? Nah kalau kitanya tidak telaten dalam belajar, nah bagaimana? Wong nyatanya belajarnya udah tua. Sekali lagi, jangan pernah lupa, kalau mengalami kesulitan, panjenengan punya wahyu pancalaku. Ya, sudah punya wahyu pancalaku. Maka gunakan wahyu pancalaku panjenengan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan itu. Apa itu wahyu pancalaku? Silakan baca di sana. Artinya menghadapi kesulitan dalam bentuk apapun, panjenengan harus mempraktekkan wahyu pancalaku itu. Oke? Kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya. Mohon maaf untuk yang manunggal jati karena waktunya larut. Karena malam ini memang saya harus bicara banyak supaya panjenengan lebih mengerti lagi, lebih memahami lagi, dan lebih mengetahui lagi apa dan